Om Swastiastu, Om Abigenamastu Namo Siddham, Om Hulun Basuki Langgeng. Bapak Ibu, pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada, bertemu kembali dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu bersama TVRI Jawa Timur dalam acara Sentuhan Iman dalam Agama Hindu. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur, saat ini saya berada di Pura Widya Karana, Kayu Kebek, Tutur, Kabupaten Pasuruan. Acara pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana peran seorang guru pasraman dalam mendidik putra-putri kita dalam rangka menyiapkan generasi muda Hindu di zaman milenial ini. Lebih lanjut, mari kita simak di Madya Mandala Penguatan Kompetensi Guru-Guru Pasraman Agama Hindu Kabupaten Pasuruan. Om Swastiastu, Om Hulun Basuki Langgeng. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur bekerja sama dengan Kemenag dan juga dari PHDI, Pak Puliono. Jadi bagaimana Badan Penyiaran Hindu berperan dalam rangka juga menyiapkan guru-guru pasraman untuk memiliki kompetensi sebagai pengajar. Nah, seorang guru kita tahu adalah panutan bagi murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini hadir Bapak Kolonel Laut Dr. Imade Jiwa Astika MMT, Swastiastu. Swastiastu, Pak Gede. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Idewo Getut Raka Ardiana MM, Swastiastu Pak Dewo. Swastiastu. Jadi topiknya adalah susila atau etika seorang guru. Jadi singkat saja, selanjutnya nanti kita akan diskusi ya Bapak Ibu. Jadi apa problem atau masalah yang Bapak Ibu hadapi ketika mengajar murid-murid? Lebih lanjut, mari kita dengarkan pemaparan atau arahan dari Bapak Jurumangku Dr. Imade Jiwa Astika. Jurumangku, kami persilahkan Durus. Terima kasih Pak Gede. Puji Astungkarah ya, yang panjatkan pada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat Asung Wara Nugraha beliau, kita bisa dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat ya, dengan didukung cuaca yang terang. Ini mencerminkan bukan main anugerah dari beliau kepada kita semuanya. Sebelumnya mari kita melaksanakan Widya Puja dulu ya. Ambil sikap ya, tenang. Ya. Asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Pranayama. Kara Sudayamam, Om Sudayamam Swaha, Om Hati Sudayamam Swaha, Sikap Amustikarana. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Namah. Om Sang Yang Widiwasa, kami memujamu sebagai wujud Brahma Wisnu Iswara, Maha Agung penguasa alam semesta. Kami mengucapkan puji syukur kehadapan
yang maha agung, atas anugerah yang Kau berikan berupa kedamaian, kesejahteraan, ketentraman. Terima kasih yang agung. Sikap penganjali Parama Santi ngawit. Om Santi 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 Om. Baik, luar biasa nih. Jadi kalau kita mulai suatu kegiatan belajar, apalagi ini terkait dengan guru, tenaga pendidik atau dosen ya, pasti di awal pelajaran kita melanturkan Widya Puja. Baik Bapak Ibu, bicara tentang guru, tenaga pendidik, dan dosen itu luar biasa. Kita sebagai umat Hindu mendengar kata guru itu ya sudah sejak zaman beribu-ribu abad sebelum Masehi. Seperti di dalam pewayangan Bharatayuda, kan? Ada guru Drona, guru Bhisma, dan guru-guru yang lainnya. Jadi menjadi guru itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan yang luar biasa. Betul-betul menjadi panutan. Jadi sejak dahulu udah demikian kan. Nah sekarang di zaman sekarang, gitu ya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dewo juga, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, mungkin Ibu sudah paham itu ya. Yang terbaru nomor 53, hafal ya, tahun 2023. Menjadi guru itu dari dulu sampai sekarang betul-betul sulit. Orang-orang pilihan kan, harus orang-orang pilihan. Dan harus semuanya terstandarisasi sesuai dengan yang sekarang. Harus dia memiliki, tadi bilangnya memiliki kemampuan akademik. Ya, dia harus memiliki kemampuan potensi pedagogik. Nah, mungkin pernah kenal nggak pedagogik itu ya? Dan juga dia harus berkarakter. Jadi semua itu harus standar. Standar, kalau tidak memenuhi standar, yang dinamakan dengan sertifikasi. Nah, ibu-ibu yang berada di sini ini sudah menjadi guru pasraman. Saya yakin ibu-ibu sudah melalui proses seleksi yang luar biasa dari tempat ibu-ibu menjadi guru pasraman, ya kan? Sudah terstandarisasi ya. Punya kemampuan akademik ya, sudah ya. Ijazah S1 minimal, kan? Ijazah S2, ijazah S3. Iya kan? Harus itu standar ya. Saya masuk kepada kompetensi yang kedua, yaitu attitudes ya. Bicara kompetensi ada 3 ya Bu ya. Kompetensi knowledge. Knowledge itu kan akademik ya, kemampuan pengetahuan. Kemampuan attitudes, moral, intelektual, karakter, kepribadian, ya. Dan ketiga, kemampuan skill, keterampilan ibu-ibu. Harus terampil dalam mengajar, harus terampil dalam menggunakan alat laboratorium, harus terampil dalam menggunakan sarana prasarana, terampil menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Jadi ada bicara tentang kompetensi itu ada 3 bagian ya. Nah, kemudian masalah kompetensi attitudes itu moral. Memang negara kita, negara Indonesia, gitu ya, orang Timur istilahnya ya, harus memiliki karakter bangsa Indonesia, memiliki attitudes yang tinggi. Apa itu attitude? Moral, adat istiadat yang berlaku dimanapun Bapak Ibu berada. Anggah ungguh, ya kan? Sikap baik, itu yang namanya attitude. Orang yang memiliki kompetensi knowledge, pengetahuan yang tinggi, ya, tanpa didukung oleh attitude, kompetensi attitude yang seimbang, tidak akan menjadi apa-apa juga, tidak akan dipakai. Begitu juga orang memiliki kompetensi attitude, knowledge yang tinggi, attitude yang tinggi, tapi kompetensi skill yang tidak punya juga tidak bisa. Harus seimbang itu antara knowledge, attitude, dan skill.
Bahasanya agak keren gitu. Artinya pengetahuan, moralitas, dan keterampilan. Ya. Kalau ngomong kognitif, afektif, psikomotorik nanti lupa lagi. Gitu. Baik. Nah, dalam agama kita itu sudah diajarkan juga masalah kompetensi attitude ya. Banyak sekali ajaran-ajaran agama kita yang terkait dengan moral, adat istiadat yang menjadikan diri kita sebagai seorang guru yang ditiru dan digugu ya. Seperti di dalam ajaran sastra Arjuna Bahu, itu ada itu yang dinamakan dengan Pancastiti Darmaning Prabu. Ya itu juga sudah terkait di situ. Bagaimana sikap seorang guru, bagaimana sikap seorang pendidik atau seorang pemimpin di situ. Ajaran itu juga dikembangkan oleh Bapak pendidikan kita yang dinamakan dengan ajaran Ki Hajar Dewantoro. Dia yang mengembangkan tentang Pancastiti Darmaning Prabu. Bapak Ibu ada pernah dengar gak itu? Belum kan? Itu ajaran yang sudah sejak dahulu oleh Pak Ki Hajar Dewantoro diajarkan. Yang pertama, sikap seorang guru itu harus ing arso sung tolodo. Bagaimana memiliki sikap ing arso sung tolodo? Seorang guru itu menjadi panutan, menjadi digugu, ditiru. Poin yang kedua, Bapak Ibu Mas Dharma, adalah ing madyo mangun karsa ya. Nah, dalam ajaran Pancastiti Darmaning Prabu yang poin kedua ini, Bapak Ibu guru harus mampu memberikan wejangan, arahan kepada siswa atau anak didiknya untuk membangkitkan semangat agar anak didik itu mau termotivasi ya dari arahan Bapak Ibu guru. Itu namanya ing madyo mangun karsa. Bangkitkan semangat anak didik melalui wejangan-wejangan, pengarahan-pengarahan yang ibu berikan padanya. Kemudian poin yang ketiga, tut uri andayani. Berikan, lepas anak didik kita ke depan, tapi Bapak Ibu guru dari belakang memantaunya. Apabila dalam perjalanan anak didik itu menemui suatu kesalahan-kesalahan, ibu dari belakang boleh mengarahkan, menegurnya, membimbingnya menuju arah yang benar. Dan poin yang keempat, maju tanpa bala. Ya. Artinya begini, Bapak Ibu guru ya melepaskan anak didiknya untuk dia bisa berinovasi, berkreasi ya, tanpa harus mendapatkan bantuan atau bala dari yang lain. Kemudian yang kelima adalah sakti tanpa aji. Gitu. Sakti tanpa aji itu adalah anak didik kita itu dia berhasil melaksanakan tugasnya, dia berhasil menanamkan ilmunya, tapi tanpa harus mengharapkan imbalan. Ya, itu namanya Pancastiti Darmaning Prabu. Ajaran sastra Arjuna Bahu yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu bagian daripada kompetensi yang kedua, yaitu tentang attitudes, moral. Sehingga betul-betul kita sebagai seorang guru selain memiliki kompetensi knowledge, juga memiliki kompetensi attitudes. Dan yang terakhir memiliki kompetensi skill, keterampilan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu guru, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti silahkan untuk bertanya, kita diskusi, mudah-mudahan saya bisa memberikan suatu arahan yang lebih baik. Yang akhiri dengan Prama Santi ngawit, Om Santi 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 Om. Suk semua, jero mangku Dr. Made Jiwa Astika. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat
apa yang disampaikan. Kita ngutip Ki Hajar Dewantara saja yang 3 tok. Ya, itu aja sudah dipakai, sudah cukup. Jadi seorang guru menjadi panutan. Kalau saya mengutip di dalam Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 11. Yad acara tisrestah tata dewe tarujana sayat pramanam kuruti lokastad anu wartante. Jadi apapun kebiasaan yang Bapak Ibu lakukan, suri tauladan atau ajaran apapun yang Bapak Ibu ajarkan, ketika Bapak Ibu menunjukkan dalam perilaku lokastad anu wartante, dunia itu akan mengikuti ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai guru tidak hanya sekedar nuturi, tetapi juga di dalam tingkah laku itu akan lebih mengena. Oke, silakan sekarang ini kita pada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin di sekolah ada siswa siswinya, problem apa yang Bapak Ibu sering alami? Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, di sini nama saya Pendi Wijaya. Saya guru dari Pasraman Dharma Putra Dusun Ngaruh, Desa Kayu Gebek. Yang mau saya tanyakan dan saya mohon pendapat dari bapak-bapak yang ada di depan. Gini ya Pak, kejadian yang ada di Pasraman kami itu kebanyakan siswa-siswi yang ada di Pasraman kami itu siswanya itu mempunyai bakat, berprestasi dan mempunyai kemampuan. Tetapi pas waktu disuruh menunjukkan bakatnya, menunjukkan kemampuannya, itu banyak yang tidak mau dan katanya malu gitu Pak. Jadi itu saja yang saya tanyakan dan minta pendapat dari Bapak. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Oke. Saya minta pendapat dulu dari Pak Dewo yang dia juga dosen di Untag, bagaimana juga menghadapi anak-anak yang seperti, singkat saja nih Pak Dewo. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Pak Pendi ya. Ya, kita selaku guru hampir setiap hari menghadapi hal yang sama. Tapi kalau Bapak Ibu para guru memiliki kompetensi di dalam pengelolaan anak didik, biasanya ada strategi pembelajaran, ada manajemen pendidikan. Oke, nanti silahkan di browsing-browsing kalau mau tiang ada materi manajemen pendidikan, menata sikap dan perilaku para siswa. Ada beberapa pandangan bahwa perilaku siswa mengikuti usianya. Maka dari itu, Bapak Ibu, kalau pas menghadapi siswa seperti itu, kita lihat usianya berapa, dari mana mereka, dan bagaimana sejarah pendidikan mereka. Apakah dari kalangan yang menengah, apakah kalangan yang babe dan kalangan yang memang betul-betul mereka memiliki. Gitu. Artinya perkembangan sikap mereka mengikuti proses didik mereka, tuntun sikap. Semua belajar. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh, semua belajar. Mudah-mudahan dia tetap semangat. Jangan takut salah, takut tidak bertanya. Karena malu adalah musuh yang harus kita kalahkan di dalam diri kita. Begitu. Terima kasih. Tapi apa yang disampaikan oleh Juru Mangku tadi mengenai ajaran Ki Hajar Dewantara yang terakhir, Tut Wuri Andayani. Bagaimana seorang guru tadi beliau menjelaskan harus dapat mendorong anak-anaknya mau bangkit. Salah satunya ketika mereka salah, jangan dimaki-maki di tempat umum, jelas akan katrok, kapok, wis. Pokoknya apapun hasil mereka, jawaban kita bagus. Kayak Pak Tino Sidin. Gitu ya, Nah, berikutnya silakan pertanyaan berikutnya. Sebelumnya terimalah sumbangan jali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk bertanya. Saya Puci Cak Eka Lurik.
dari pengajar PAUD juga pengajar Pasraman Pak di Pura Widyakarna sini. Jadi saya mau bertanya, di era globalisasi ini banyak pemahaman anak-anak dalam adanya medsos atau media sosial yang sangat pesat. Apakah baik jika seorang guru mengajarkan kegiatan pembelajaran agama melalui media elektronik dengan cara modern dan tidak melenceng dari agama? Itu saja, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Santi, Santi. Ini pertanyaan yang bagus, artinya bagaimana perkembangan teknologi itu memudahkan kita untuk bekerja, tetapi tidak meninggalkan budaya dan tradisi. Karena ini menyangkut etika, tentu Jero Mangku ini lebih pas. Jero Mangku, dulu silakan. Baik, pertanyaannya bagus sekali ada ya. Untuk menyampaikan materi-materi pelajaran pada anak didik di zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang sebenarnya tidak ada batasan ya. Kita ketahui zaman sekarang, zaman modern serba global, tidak ada batas penyekat baik dalam pengetahuan maupun dalam pengembangan adat istiadat. Itu malah justru silahkan menggunakan media-media elektronik atau mass media yang sifatnya elektronik untuk mengembangkan kreativitas kita, inovasi kita sendiri dalam khususnya sebagai seorang guru dalam menyampaikan materi-materi ajar kepada anak didik ya. Itu malah disarankan ada namanya multimedia, multi belajar, apalagi sekarang ada istilah kurikulum merdeka ya. Dalam artian silahkan guru ya, menggunakan potensi seluas-luasnya dalam menggunakan metode untuk menyampaikan materi kepada siswanya, sehingga betul-betul siswa itu memahami materi yang ibu-ibu sampaikan pada anak didik. Itu silahkan berinovasi seluas-luasnya, boleh dengan metode konvensional, boleh dengan diskusi, boleh metode elektronik, boleh studi tour dan lain sebagainya, tidak larang. Cuma mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan materi itu yang dinamakan dalam kompetensi yang kedua tadi, yaitu attitude itu, moralnya. Kita orang timur sudah tentunya harus berpedoman pada etika susila itu sendiri, apalagi kita sebagai umat Hindu dengan mengenal namanya kerangka dasar agama Hindu ya, tatwa, susila, dan etik upacara. Tatwa, etika, dan upacara. Etika ini yang attitude itu sendiri. Jadi ya, silahkan melakukan, tapi tetap memperhatikan adat budaya. Adat budaya itu adalah etika, moral sebenarnya. Terima kasih deh ya. Suksemo Jero Mangku, Ade Jiwo untuk penjelasannya. Jadi ayo kita gunakan teknologi itu, tapi dengan tetap tidak meninggalkan etika, tradisi, dan budaya. Oke Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur, dan para guru Pasraman. Sebenarnya saya pengen bercerita lebih jauh, tetapi waktu yang membatasi kita. Sebagai satu kesimpulan ini, kalau saya mengutip di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 9 sloka kedua, itu menyatakan, Raja Widyam Raja Guhyam Pawitram Idam Utamam Pratyaksya Waganam Darya Susukam Kartum Awiyayam. Bagaimana artinya? Ayo kita sampaikan ajaran itu, Raja Widyam, ajaran yang utama, Raja Widyam yang utama. Pratyaksya Waganam Darya, dia dipraktekkan itu dengan cara menyenangkan, suka hati. Bagaimana kita buat suasana belajar itu nyenengno gitu nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masuk begitu datang ke kelas, muridnya datang jangan mententang mendelik, muridnya wedi. Ayo kita sebisa swastiastu, salam dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai awal apa? Membangkitkan energi-energi positif pada anak-anak kita untuk senang belajar. Kalau di Senin ini besok males aku ketemu Pak Gede, gurunya galak, nggak gelam sekolah akhirnya. Nggih Bapak Ibu. Jadi suatu kesimpulannya, mari kita buat Pasraman itu menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak kita, tempat yang nyaman buat kita sebagai seorang guru untuk menyampaikan Raja Widyam tadi. Dengan demikian semoga
pengetahuan yang Bapak Ibu sampaikan dapat memberikan pencerahan kepada anak kita dan dia senantiasa tegak di jalan Dharma. Suaha ngoten Bu? Nah, Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur dan Bapak Ibu guru Pasraman Kabupaten Pasuruan, demikian acara kita kali ini. Mari kita sama-sama tutup dengan sikap Anjali, sikap Paramesanti, sikap Anjali, ngawit. Om Santi, Santi, Santi. Om